Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak, saudara, ikhwan, akhwat, jemaah subuh yang diberkahi Allah, di pertemuan sebelumnya, awal bulan lalu kita membahas tentang hadis tanda-tanda Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, dan kita sudah mengemukakan satu riwayat, bahkan beberapa riwayat dalam Sunan Abi Daud. Beliau menulis chapter khusus tentang Al-Mahdi, judulnya Kitab Al-Mahdi. Itu ada bab khususnya. Ada sekitar 9 atau 10 hadis di dalam Kitabul Mahdi. Sebelumnya, semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini, karena banyak orang terjebak di cocoklogi, banyak juga yang enggak sabaran menganggap panji-panji hitam sudah muncul, karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga, ya, enggak jauh berbeda. Semoga dengan berkah Al-Fatihah dan salawat kepada Rasulullah, Allah membimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على نبينا Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku, pasti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah enggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu, Pak. Ya, serem enggak tuh? Orang yang enggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia enggak tobat dan enggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu agenda mereka itu. Ya. Ya, untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad, Pak. Secara nasab enggak ketahuan, ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5, Pak, ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita keturunan mana. Enggak ada tampang-tampang Arabnya kan, Pak? Enggak ada. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min itrati min auladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, terahku dari keturunan Fatimah. Ngeleslah kawan, kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki. Loh, ini Nabi yang ngomong kok, keturunanku lewat jalur Fatimah. Nggak usah jauh-jauh, di Yahudi matrilineal nggak? Di Minangkabau matrilineal nggak? Ada satu suku di India dan di China, itu biasa. Itu masalah patriarki atau matrilineal aja, nggak ada masalah itu. Kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik. Kan hadisnya Al-Mahdi minni ajlal abah ajbah ajlal jabha. Kalau terjemahin apa ya? Jidatnya lebar. Ini banyak yang stres, jidatnya lebar, ngerasa dirinya Mahdi, ya. Aknal anf, hidungnya mancung, bengkok dikit gitu. Yamla'ul arda qista wa adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana dipenuhi tadinya dengan jawrah, kezaliman.
Kalau cuma sama nama KTP Muhammad bin Abdullah, dari dulu habaib sudah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, sudah banyak. Jadi bukan itu ya, tapi kita sudah jelaskan ism artinya ada dua, masih ingat? Ism dengan makna tanda al-alam, dan yang kedua ism dengan makna ketinggian ilmu atau derajat ya. Maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian khalifah ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Pertanyaan, kalau ada orang bertanya, ini hadis kualitasnya apa ya? Hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi. Saya harus kasih dulu yang sebenarnya hadis ini bermasalah. Nih, pertama dulu ya. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Di dalam riwayatnya, jadi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ibnul Musanna yang wafat 252 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Imam Muaz ibn Hisham ya, yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Syafi'i, yaitu tahun 200 Hijriah. Beliau dari Hisham, dari Qatadah, an Saleh ibn Abil Khalil. Sampai di situ masih sahih riwayatnya. Saleh ibn Abil Khalil mengatakan an sahibin lahu an ummi Salamah. Ini kita udah cek di kitabnya dan beberapa kitab ya. Dan ini versi riwayat Abu Daud. Dan memang cuma Abu Daud yang meriwayatkannya. Dari Saleh Abil Khalil an sahibin lahu, dari sahabatnya. Disebutkan nggak namanya? Karena namanya nggak disebutkan, orangnya nggak jelas, maka disebut riwayat ini mubham. Apa arti mubham? Baru dengar? Mubham, hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya. Ada yang cuma majhul, tidak dikenal, namanya ada tapi orangnya nggak jelas. Ada yang mubham, namanya nggak ada, jadi disebutkan sahabat, sahib. An sahibin lahu an ummi Salamah, daripada ummi Salamah. Jadi hadis ini kualitas siapa? Kalau secara ilmu hadis, hadis yang mubham mirip dengan majhul, dhaif dia jadinya. Ini secara harfiah. Namun masalahnya Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya. Berarti ada hadis yang semakna dengan ini. Itu. Jadi dia tidak sampai derajat dhaif jiddan. Dia dhaif aja ya. Nah, ini coba kita lihat lafaznya. Ini sama dengan yang di buku ya. Yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, inda mautil khalifah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin. Khalifah di sini bukan khalifah kekhalifahan, bukan, tapi bisa diartikan apa? Pemimpin. Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah. Lalu ada seseorang dari penduduk Madinah, inilah calon Mahdinya nih, keluar dari kota Madinah, hariban ila Makkah, dia berlari ke Makkah. Tapi ahlul Madinah di sini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah, bukan. Bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Lalu sampai di Mekah, orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia, wa huwa karih,
tapi dia nggak suka. Berarti dia nggak terobsesi mau menjadi khalifah, pemimpin. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka akan membaiatnya antara rukun al-yamani dan maqam Ibrahim. Lumayan luas ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyam. Lalu ada utusan dari Syam, fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang, dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baida, antara Makkah dan Madinah. Fa idza ra'a an-nasu dzalika atahu abdalus Syam. Ketika itu terjadi, orang-orang melihat kejadian itu, maka datanglah abdalus Syam. Apa arti abdal? Secara harfiah artinya pengganti-pengganti. Tapi abdal ini pangkat kewalian. Jadi wali itu ada yang disebut abdal, ada yang disebut aqtab. Abdal, aqtab. Aqtab itu kutub. Ya, jadi maka di sini lagi cerita tentang pangkat kewalian. Abdalus Syam. Dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kan itu politik ya. Saya nggak ada urusan dengan politik mereka, tapi kita melihat ini perselisihan politik. Karena Muawiyah menganggap Ali tangannya ikut serta dalam membunuh Utsman, termakan hoaks. Ali menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah. Jadi dua perspektif yang berbeda. Peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Siffin. Di saat itu datang orang-orang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, il'an ahli Syam. Laknatlah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Syam ini 4 negara, masih ingat ya? Libanon, Yordan, Palestina, Syam. Itu Suriah, ya 4. Ini negeri Syam namanya. Bahasanya agak sedikit lembut, campur antara Arab, Aramaik, Ibrania. Aramaik itu bahasa yang tua, sekarang cuma 3 kampung di Suriah yang ngomong itu. Kebetulan kita ngajar orientalism dan ilmu Al-Quran, jadi orang-orang barat yang mengkritisi Quran, kita kritisi balik. Itu mereka menemukan hal yang sama, bahwa di sana ada bahasa Aramaik. Sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli, itu Aramaik. Ya, itulah bodohnya mereka ya. Udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik. Bahasa Al-Arab itu lebih tua. Lalu ketika datang Ahlus Syam, ketika datang orang-orang ini ngompor-ngomporin Ahlus Syam, ya, dilaknatlah wahai Ali, penduduk Syam. Apa kata Sayyidina Ali? La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anu ahlus Syam. Jangan pernah melaknat penduduk Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali kualitasnya abdal. Abdal itu sama Nabi cuma 2 langkah lagi, Pak. Tingkatannya. Jadi tapi 2 langkah di situ langit dan bumi, ya. Nggak bisa dikejar. Di atas abdal disebut kutub. Di atas kutub disebut ghaus. Ghaus itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, dia berpindah ke sahabat-sahabat yang mulia. Maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali. Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr, tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar, nanti di akhir zaman kembali 313 kutub. Apa? Oh belum, Pak. Sabar, Pak. Ini euforia, hati-hati. Nanti saya sampai ke sana. Euforia ini jangan berlarut-larut. Ini belum ada apa-apa, ya. Kejadian yang ada sekarang di negeri seberang itu belum ada apa-apanya. Nah, orang-orang Syam ini pangkatnya abdal. Apa ciri khas mereka? Dalam hadis yang lain kita dapatkan,
Nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah, jadi wali bukan karena banyak sholat, mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim, kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya enggak? Baru beda faham dikit udah benci, baru beda opini masalah Taliban udah benci, ya enggak? Baru beda 0102 udah benci. Gimana mau jadi wali abdal? Ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024, lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya dalam pengertian dendam kebencian. Tersinggung sih boleh, tapi benci nggak boleh. Tersinggung manusiawi nggak, tapi menyimpan dendam itu nggak boleh. Apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat. Ujungnya suka melaknat. Ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran. Dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak, datang dari berbagai negeri karena termakan hoax. Namanya Syekh Al-Buti, wali abdal itu Pak. Lagi ngajar Quran, dibom, nggak mati ditembak. Itu Syekh Al-Buti. Beliau berceramah mempertahankan negerinya, nggak disukai oleh para pemberontak. Para pemberontak menginginkan yang lain. Ini kayak gini nih, ini negeri kita Indonesia, oke? Sekarang ada orang yang katanya berjihad ingin menghancurkan Indonesia. Gimana Pak? Mana yang disebut jihad? Saya yang jihad atau dia yang jihad? Kita yang mempertahankan negeri dia atau mereka yang memberontak? Syekh Al-Buti sedang menjelaskan, saya mempertahankan negeri saya sendiri, tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah. Datang anaknya 2013 ke sini Pak, ke negeri kita, Syekh Taufik Al-Buti. 2015 Pak, 14 saya lupa. Diundang ke UI. Saya kan berguru ke beliau dulu 2006, 2007, 2008. Ya udah lama nggak ketemu. Sehari sebelum ketemu, saya udah membayangin kalau ketemu beliau, meluk-meluk beliau. Ketiduran, tidur itu rasanya panjang sekali, kita dialog panjang. Bangun tidur saya udah puas tuh. Malu-maluin kan kalau besok peluk-peluk beliau depan orang nangis-nangis. Bener, besok bukan saya yang meluk-meluk beliau, itu jamaah datang meluk, semuanya pada histeris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup. Gurunya, ayahnya itu dibom lagi ngaji, cuma karena beda opini politik. Enakan tinggal di Indonesia Pak, beda opini politik santai aja. Kayak Pak Mirwan masih hidup aja kan. Enak Pak tinggal di negeri kita, beda opini politik selama tidak menghujat, mencaci maki, itu masih dibiarin. Beda aja suka-suka, ya nggak? Maka siapa? Refli sama Denny Siregar masih aman-aman aja Pak. Ya. Itu opini, biasa aja orang beropini, ya nggak usah kita terlalu serius. Opini itu kan bisa berubah, dalam sekejap bisa berubah, sesaat bisa berubah, ya. Nah, orang-orang Syam ini punya karakter itu, salamatus sadar. Apa arti salamatus sadar tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak Pak? Mau? Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh. Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Dua ayat terakhirnya laqad ja'akum, belakangnya wabil mu'minina Raufur Rahim. Tidak ada surah di Quran kecuali di situ ada Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Nggak ada. Maka ciri-ciri wali itu gampang. Nama Allah Rahman Rahim itu di dadanya.
Maka dia mandang orang itu ada yang Rahman. Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur, Pak, dan saya mengkafirkan dia karena didoktrin dulu, Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah, dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Ada 2 nama Allah di Quran yang sering disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sepakat semua ahli tafsir, semua ahli Asmaul Husna. Kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk. Tidak hanya kafir, tidak hanya mukmin, kafir juga, tidak hanya manusia, hewan juga, bahkan tumbuhan. Bahkan malaikat sekarang, setan sekarang itu, iblis itu bisa hidup karena rahmannya Allah. Maka orang-orang yang dapat nur ini, itu mandang semua orang sayang. Bukan berarti dia membenarkan semua agama, bukan. Enggak. Walaupun dia dapat gelar apa, Bapak Pluralism. Bukan itu sebenarnya, tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah. Rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tanpa terkecuali. Kebanyakan kita kan udah nggak Rahman, Rahim juga enggak. Rahim artinya apa? Rahmat Allah khusus kepada para mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Kita sama orang yang percaya beda politiknya udah benci. Gimana mau dapat Rahman, ya, Rahim pun tidak. Mau jadi wali murid. Kalau wali murid mah dari kemarin ya. Jadi wali nggak usah ribet-ribet, artinya kekasih udah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itulah yang datang kepada Al-Mahdi ini.